Jamaah kajian sore menjelang berbuka Masjid Syuhada yang dirahmati Allah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, alhamdulillah kita mari senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Yang kedua, kita bersolawat, membaca doa dan salam kedamaian kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada sore ini kita akan membahas persoalan yang sepertinya biasa, tetapi sangat penting, bahkan pokok di dalam kehidupan manusia, yaitu tentang makan dan minum. Makan dan minum adalah persoalan pokok, karena makan minum ini yang akan membentuk jasad dan jasmani kita, yang berpengaruh kepada karakter kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah dan berkomunikasi dengan sesamanya. Karena itu makan dan minum kayaknya persoalan yang biasa-biasa saja. Temanya adab makan dan minum, remeh, kayaknya remeh-temeh, padahal ini pokok. Jamaah sekalian, sebelum saya membahas, ada pengantar sedikit yang perlu saya sampaikan. Ini adalah materi yang saya ambil dari kitab Minhajul Muslim, karya seorang ulama Madinah, baru mungkin 3 tahun yang lalu wafat pada bulan Ramadan, dan hanya diambil untuk kajian tentang adab makan dan minum. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita ini dari jasad selama 40 hari kali 3 di dalam hadis Imam Muslim, yang juga di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di situ 40 hari manusia diciptakan menjadi segumpal daging, segumpal darah, lalu 40 hari menjadi daging, 40 hari kemudian diberi tulang dan membentuk manusia, baru 4 bulan kemudian Allah tiupkan roh. Maka jasad dan roh ini ketemu. Roh dan jasad ini ketemu, itulah menjadi yang namanya nafas. Jadi nafas yang sering kita baca dalam Al-Quran, nafsun, mufradnya dan jamaknya adalah nufus atau anfus. Itu adalah gabungan dari jasad dan roh. Makanya kalau seseorang itu sudah hidup, di situ ada jasad dan ada roh, maka dia menjadi nafas. Kalau terpisah, maka sudah nggak jadi nafas lagi. Ketika Allah sudah mengambil rohnya, maka jasadnya itu mati, maka nafas juga akan mati. Maka Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Lah karena jasad dan roh ini adalah satu kesatuan menjadi yang namanya nafas, maka dua-duanya dibutuhkan, dua-duanya membutuhkan asupan. Jasad itu membutuhkan asupan pokok yang namanya makan dan minum, serta hubungan seks. Makan dan minum itulah untuk dia bisa hidup di dalam dirinya, sementara kebutuhan seks itu agar dia bisa berkembang dan mengembangkan manusia setelahnya. Karena itulah maka kebutuhan pokok manusia, makan, minum, dan seks, ini kebutuhan pokok yang kemudian diatur oleh agama dengan ketat sampai di dalam hal puasa. Jadi puasa itu mengatur kebutuhan makan, minum, dan seks itu perlu ditahan. Puasa itu siam
punya makna yang namanya imsak. Imsak itu menahan. Jadi makan dan minum serta hubungan seks itu sesuatu yang dibolehkan oleh Allah, tetapi diatur dan ditahan agar tidak menjadi persoalan. Dan persoalan itu lebih parah adalah maksiat itu terjadi karena makan, minum, dan seks. Kalau dalam istilah Indonesianya itu katanya adalah persoalan perut dan di bawah perut. Itu persoalan yang paling krusial yang perlu diatur dan ditahan. Dan ini darurat. Karena itu ada syariat secara khusus mengatur yang namanya puasa. Puasa itu belajar kita menahan dari persoalan ini. Baru kemudian ada zinah. Zinah itu adalah perhiasan hidup. Allah berikan suami, istri, anak, harta benda, itu zinah. Dan itu juga diatur. Semuanya ini baik kebutuhan pokok maupun zinah, perhiasan hidup itu diatur karena dia kebutuhan fisik. Nah, ngaturnya adalah yang diatur itu ruh. Tadi itu kan di dalam diri kita, nafas kita itu ada fisik, jasmani, dan ada ruh. Apa ruh itu? Ruh kebutuhannya itu agama. Agama inilah yang akan mengatur bagaimana fisik itu bisa berjalan, bisa hidup dengan baik, dengan normal, dengan tenang, dengan membawa kepada kebaikan-kebaikan. Jadi orang yang tidak diatur fisiknya oleh ruhnya, oleh agama, maka dia hidup di dalam maksiat, hidup di dalam terjebak di dalam keburukan, kejahatan, dan akhirnya dia tidak akan mendapatkan ketenangan dan tidak akan mendapatkan hasanah atau mendapatkan kebahagiaan. Karena itu makan dan minum itu persoalan penting yang harus diatur oleh Islam. Ya, karena itulah maka kita membahas ini. Ini baru pengantar, pendahuluan ini. Sekarang kita masuk materi, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, ini banyak yang masih mahasiswa ya ini ya, atau mungkin sudah pasca mahasiswa. Di dalam syariat itu ada beberapa tingkatan Islam mengatur itu. Yang pertama adalah aturan itu berupa nilai-nilai yang harus kita jadikan sebagai pegangan di dalam melihat persoalan. Yang kedua baru syariat. Lalu di situ ada yang bersifat pemahaman, namanya fikih. Yang fikih di dalamnya itu adalah kemudian masuk kepada akhlak atau adab atau etika. Jadi adab itu sebenarnya adalah bagian dari fikih. Cuman fikih ini bersifat hukum yang tetap halal dan haram, wajib atau mubah atau makruh atau sunnah ketika berbicara tentang sesuatu dikaitkan dengan syariat. Sementara akhlak atau adab ini adalah kepantasan. Jadi pantasnya apa sih seorang muslim itu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan makan dan minum. Jadi ada namanya adalah semangat atau nilai-nilai dasar. Kemudian ada ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariat dan fikih. Lalu ada kepantasan-kepantasan, anjuran yang kemudian itu bisa berubah satu tempat dengan tempat yang lain. Kita akan masuk pertama pada nilai dasar. Apa nilai-nilai dasar Islam yang berkaitan dengan makanan? Saya ambil dari surat An-Nahl ayat 90 kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti kalau salah dikoreksi ya. Sepertinya An-Nahl 90. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Sudah dikoreksi ya, benar ya? Sesungguhnya Allah memerintah kalian. Apa yang diperintah oleh Allah itu bil ihsan, memerintah kebajikan.
Allah merintah bil adli, perintah keadilan. Yang kedua al-ihsan, kebajikan. Yang ketiga wa ita'idzil qurba, berbagi kepada sanak kerabat. Ya. Kebajikan, berbagi pada sanak kerabat. Wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, wal baghi, dan kejahatan atau keburukan. Yaidukum, Allah memberikan nasihat kepada kalian, la'allakum tadzakkarun, semoga kalian berpikir atau ingat. Jadi ada 5 poin di sini. Yang pertama adalah nilai dasar yang harus diwujudkan dalam Islam itu adalah keadilan. Yang kedua adalah kebajikan. Yang ketiga berbagi dengan kerabat atau dengan orang lain. Yang keempat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kelima mencegah dari perbuatan yang jahat, wal baghi, itu kejahatan. Maka makan dan minum itu harus kita bawa ke sini, Bapak Ibu sekalian. Ini nilai dasar yang harus kita masukkan. Makan dan minum itu bukan sekedar memasukkan makanan dan minuman ke dalam mulut kita, bukan sekedar itu. Di dalam Islam, makan dan minum adalah bagian dari syariat yang Allah perintahkan. Makanya nanti di awal itu Allah mengatakan wakulu thayyibati ma razaqnakum, makanlah apa yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Karena makanan itu bukan sekedar memasukkan sesuatu yang bisa dimakan. Karena makanan itu nanti akan menjadi darah, menjadi daging yang akan membentuk diri kita. Makanan itulah yang akan masuk ke dalam otak kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam badan kita. Maka orang-orang yang diberi makanan yang baik, tentu dia akan memberikan pengaruh yang baik. Karena itu maka makan itu harus satu bil adli, berdasarkan pada keadilan. Tubuh kita ini punya barometer keadilan. Makanan yang adil bagi kita itu berapa sih? Apa saja yang harus dimasukkan dan yang harus tidak dimasukkan. Bahkan kalau dalam gizi itu antara daging, kemudian nutrisi, kalau daging itu apa zatnya ya? Ada nutrisi, ada karbohidrat, ada protein, ada, kalau daging apa? Bukan protein, bukan. Kalsium. Jadi sekian banyak itu, tubuh itu akan mendapatkan haknya kalau kita bisa memberikan sesuai dengan yang adil. Ini keadilan. Keadilan terhadap diri sendiri. Ini belum masuk yang halal loh ya. Maka gigi saja kita itu, kenapa gigi yang 24 itu semuanya gigi seri dan gigi geraham. Yang gigi taring itu hanya 8, hanya 4 ya, atas bawah 4. Itu tandanya memang manusia itu bukan pemakan daging. Itu satu poin ya, bil adli. Yang kedua wal ihsan. Makan itu adalah berbuat baik untuk diri. Maka nggak boleh Nabi manusia itu berpuasa selamanya, karena dia akan mendolimi dirinya dan tidak berbuat baik bagi dirinya. Selain juga makan itu berbuat baik kepada orang lain. Makanya dikatakan janganlah seseorang itu makan di mana dia kenyang tapi saudaranya, tetangganya kelaparan. Ini konsepnya dari nilai-nilai ini. Jadi nilai keadilan, nilai kebajikan. Yang ketiga adalah nilai mencegah dari perbuatan ketiga itu adalah berbagi kepada kerabat. Hidup itu kebersamaan. Ya.
Jadi dalam makan itu jangan kita kemudian merasa harus makan sendiri, orang lain tidak mendapatkan. Kenapa Allah menyebut kerabat di sini? Karena kerabat itu orang yang paling dekat dengan kita. Tetapi sebenarnya kerabat ini kalau dalam istilah kaidah fikih dikatakan dzikrul khas wa yuradu bihil am. Menyebutkan yang khusus, tapi yang dimaksudkan adalah umum. Atau disebutkan dzikru ba'di afrodil am, menyebut sebagian yang umum dengan menyatakan yang khusus. Kerabat dulu. Kerabat di dalamnya yang dekat, min janibil kurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi. Itu kerabat semua itu. Sehingga makan itu konsepnya adalah bukan kenyang sendirian. Bahkan kalau kita membaca konsep ithar, al-itharu ala nafs ya. Ithar itu adalah kita mengutamakan orang lain meskipun diri kita kesulitan, sampai segitunya. Ya, dalam kisah kan ada waktu Nabi itu ithar itu ya. Al-ithar itu mengutamakan orang lain, diri kita dalam keadaan sulit. Walau bihim khososoh itu ya di dalam ayat Al-Quran, meskipun dia kesulitan. Yuk thiru nama dia mendahulukan orang lain meskipun dia dalam kesulitan. Kemudian yang keempat adalah yanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka makan itu tidak boleh kita makan itu dengan melakukan kekejian dan kemungkaran. Maka harus memilih yang baik dan benar, yang halal, tidak boleh yang haram. Apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, ke dalam keluarga kita, istri, anak kita, itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu harus dimasukkan yang baik-baik. Harus mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, baik zatnya maupun thoriqoh caranya. Zatnya itu harus yang halal, tidak yang diharamkan oleh Allah, dan cara mendapatkannya juga harus yang halal. Tidak boleh ya, dan tidak usah diterima nanti kalau Anda mendapat bagian dari 271 triliun, itu nggak usah diterima karena itu nggak halal misalnya gitu ya. Itu contoh saja. Kayaknya nggak paham dengan 271 triliun ya. Paham nggak ini ya? Kayaknya kok harus dijelaskan ya. Kemudian yang terakhir itu al-bagh, kejahatan. Karena perut ini bisa menyebabkan menghalalkan segala cara. Sebenarnya yang dicari itu apa sih hidup ini? Tapi sebenarnya kalau 271 triliun tadi nggak perut terlalu banyak ya. Perut kita itu mau dikasih berapa? Puasa aja nanti paling makan minum 1 gelas, makan 1 piring saja sudah kekenyangan. Kayaknya kita lapar dan dahaga kayaknya ya. Tapi makan sedikit saja sudah kenyang. Dulu kita maunya itu makan yang enak-enak, tapi nggak punya duit. Setelah besar, setelah jadi orang, punya duit ingin makan yang enak, tidak boleh karena sudah banyak penyakitnya. Akhirnya nggak bisa makan enak kita. Ya memang takdirnya begitu, mau makan enak apa. Karena itu makan yang enak itu lauknya cuma 2, ketika sehat dan lapar. Orang itu kalau sehat makan apapun enak, kalau lapar apapun enak. Hanya dengan kecap, dengan kerupuk aja, kalau sehat dan lapar enak. Tapi kalau sakit atau kenyang, buat sate satu dokar nggak enak ya, kenyangan malahan ya. Jadi hidup itu sederhana sekali, karena itu harus kaidah ini atau nilai ini masuk. Nilai yang paling penting berikutnya adalah surat Az-Zariyat ayat 59. Apa nilainya itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Jadi
makan dan minum itu bukan sekedar kita menghilangkan lapar dan dahaga, bukan sekedar kita tetap hidup. Makan dan minum bukan sekedar kita menikmati kelezatan rezeki dari Allah, tapi lebih dari itu, makan dan minum adalah ibadah. Makan minum itu ibadah. Kita makan dan minum itu dalam rangka untuk ibadah kepada Allah. Kenapa makan dan minum dan itu diperintahkan? Karena agar kita sehat. Orang yang sehat ketika ibadah dia akan lebih baik. Orang yang sehat dia akan ibadah bisa dengan berdiri, memenuhi seluruh rukun dan syaratnya, dia tidak sakit. Orang yang sehat ketika beribadah dia akan khusyuk karena dia tidak akan merang karena kesakitan. Ya, karena itulah maka makan dan minum itu harus kita niatkan lillahi ta'ala, karena ibadah kepada Allah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepadanya. Ketika seseorang itu kelaparan, dia mungkin masih bisa sholat, dia mungkin bisa yang lain-lainnya, melakukan kebajikan-kebajikan, tetapi dia dalam keadaan lapar tentu tidak akan maksimal seperti dalam keadaan dia tidak kelaparan. Saya tidak mengatakan tidak kekenyangan loh ya, tapi tidak kelaparan, maka dia akan tenang ya. Kita kesini ketika dalam kondisi sekarang lapar gak sekarang ini? Kayaknya kok saya lihat tidak ada yang lapar ini, masih cerah ceria semua ya. Ya, umpama masih sampai malam masih kuat itu. Tapi kan karena kita disuruh untuk berbuka lebih cepat, takjil lebih bagus ya, kita makan minum. Itulah konsep awal yang namanya nilai-nilai yang harus ada. Satu ya. Sekarang kita masuk syariat. Syariat itu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang makanan yang harus dilakukan. Dan diantara ulama tidak ada perbedaan pendapat, itu syariat namanya. Tapi nanti kalau ada perbedaan pendapat namanya fikih. Nah di sini coba next. Di sini ada tiga. Yang pertama ini adalah adab sebelum makan. Jadi sebelum makan itu ada adabnya. Di sini berkumpul ada syariat, ada fikih, sekaligus ada akhlak. Kalau syariat itu tidak bisa berubah, karena syariat itu akan sesuai dan bisa diaplikasikan, dilaksanakan, diimplementasikan dalam setiap zaman dan masa, apapun waktu, apapun bisa. Itu syariat. Tetapi ketika syariat itu diaplikasikan lalu dipahami, maka hal-hal tertentu akan menjadi fikih. Lah fikih ini akan bisa berbeda pendapat satu dengan yang lain. Apalagi nanti kalau berkaitan dengan akhlak, etika atau kebiasaan, maka itu akan berkaitan dengan kebajikan, kebaikan yang namanya ma'ruf. Ma'ruf itu dari kata urf. Urf itu adalah kebiasaan atau adat kebiasaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat, tetapi itu baik, tidak melanggar syariat. Itu namanya ma'ruf. Jadi kalau ma'ruf itu sesuatu yang baik, yang diakui oleh masyarakat, yang sudah berjalan menjadi tradisi, adat, kebiasaan. Itu namanya adalah ma'ruf. Nah ini nanti akan menjadi adab. Maka adab di satu daerah, kema'rufan satu daerah bisa berbeda dengan kema'rufan dengan daerah yang lain. Dan itu masuknya di dalam adab dalam fikih. Yang pertama, ini adalah kitab Minhajul Muslim tadi saya bilang ya. Yang pertama adalah
Sebelum makan hendaknya yang pertama kita itu dikatakan ayyas tatiba ta'amuhu wa syarabuhu. Makan dan minum itu harus yang thayyib, yang baik. Jadi sebelum makan itu harus kita periksa makanan ini thayyib apa tidak. Thayyib itu terdiri dari minal halalit thayyibi al khali min sawaibil haram, yaitu yang halal, yang thayyib, yang tidak bercampur dengan haram dan syubhat. Jadi syubhat saja tidak perlu kita makan. Kalau ada makanan yang syubhat, apalagi haram, karena syubhat itu dia lebih dekat kepada yang haram. Dalilnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah apa saja yang thayyib, yang baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Jadi ibu-ibu dan calon ibu-ibu, nanti kalau punya suami atau sekarang yang sudah bersuami, kok diberikan rezeki, kalau sudah memang bekerja, jelas pekerjaannya, gajinya dari mana, jelas. Itu namanya thayyib. Tetapi kalau sudah habis gajinya, kok dia masih dapat duit, harus ditanya, duit dari mana itu? Thayyib halal apa tidak? Wajiban ibu itu, istri itu mengingatkan suaminya. Karena kadang suami itu saking cintanya kepada istrinya, bagaimana dia bisa membahagiakan, bahkan kadang jangankan yang syubhat, kadang yang haram juga diambilnya. Hati-hati itu. Itu bukan suami yang di sini ya, bukan yang di Amerika, tapi yang di Amerika sana. Karena itulah maka mencari yang halal dan thayyib di dalam Islam sebelum makan itu bagian terpenting, itu syariat. Ya. Dan ini tidak ada perbedaan pendapat para ulama sedikit pun bahwa apa yang kita makan, apa yang kita minum haruslah yang halalan thayyibah. Halal lagi thayyib. Apa bedanya? Kalau halal itu adalah sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah dan Nabi dalam Al-Quran dan Sunnah, baik zatnya maupun mencarinya. Kalau thayyib itu adalah sesuatu yang baik, yang tidak menimbulkan mudarat bagi diri kita, meskipun dia halal bisa jadi tidak thayyib. Jadi makanan-makanan yang tidak thayyib itu dihindari, meskipun tidak mudah, tapi dia halal. Orang yang gulanya sudah di atas 200-300, yang sudah terlalu manis untuk dirasakan dan dilihat, ya, maka gula itu halal tapi tidak thayyib bagi dia. Ya, orang yang sudah lemaknya tinggi, saya kemarin diperiksa itu lemak saya masih wajar meskipun gemuk. Katanya gemuk itu gemuk itu adalah berkah dari Allah gitu ya. Nah, bisa jadi gemuk itu karena memang zat apa namanya ya, yang tinggi kolesterol ya namanya ya. Betul ya, kolesterolnya banyak. Tapi kurus juga ada yang kolesterol juga banyak. Ternyata tidak karena itu. Lah orang yang kolesterol, maka hindari makanan-makanan yang berlemak, kemudian adalah garam misalnya dan lain-lain. Jadi sesuatu yang halal pada orang per orang bisa thayyib, bisa tidak, karena menimbulkan keburukan. Begitu ya. Yang kedua adalah, Bapak Ibu sekalian, sebelum makan
Ayunawiya bi aklihi wa sarabihi at-taqwiyata ala ibadatillahi ta'ala. Tadi sudah saya singgung, ini syariat ini, bahwa makan dan minumnya itu harus diniatkan untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah. Jadi makan dan minum itu agar kita bisa beribadah, karena pada dasarnya kita hidup ini kan untuk beribadah. Jangan hidup untuk makan, tapi makan itu untuk ibadah. Hidup kita kalau untuk makan, nggak ada bedanya kita dengan yang berkaki 4 yang ada di mana-mana itu. Ya, berkaki 4 itu ya semua berkaki 4 lah ya, karena dia nggak punya otak, nggak punya akal, dan karena dia memang oleh Allah diciptakan untuk itu, instingnya untuk makan, maka hidupnya hanya untuk makan. Dia kan nggak tahu yang halal yang haram, karena akan ada dimakan saja. Itu milik dia, milik siapa, ambil saja. Wong dia itu tidak tahu, karena memang hidupnya bukan untuk mengetahui bahwa ini halal atau haram. Maka kita makan itu gunanya untuk menguatkan diri kita agar kita beribadah. Jangan sampai makan itu menjadi berhala, makan itu menjadi tujuan untuk hidup. Untuk apa sih kamu bekerja untuk makan? Itu sebuah kesalahan. Ya. Bekerja itu untuk mencari ridha Allah, makan untuk mencari ridha Allah, untuk ibadah. Tanpa bekerja kita juga bisa makan. Mungkin dari tadi pagi kita nggak bekerja, tapi sore ini nanti dapat makan toh kita. Jadi bukan nggak ada hubungannya antara bekerja dengan makan. Tapi konsep ini harus dibahas waktu kita ketika beda lagi ya. Berikutnya yang ketiga adalah ayyuksila yadaihi qoblal akli ingkana bihima ada aulam yata'akkad min nadhofatiha. Yang ketiga, hendaklah dia mencuci tangannya lebih dulu. Ini adalah perintah hadis Nabi, cuci tangan dulu, karena di tangan itu ada, kecuali kalau sudah yakin bersih. Kalau memang di tangannya ada kotoran atau belum yakin tentang kebersihannya, maka tangan itu harus dicuci. Kenapa? Karena dengan tangan itu kita makan. Kecuali kalau kita makan tanpa tangan ya. Misalnya pakai sendok atau pakai plastik, sama sekali nggak nyentuh tangan. Tapi sebenarnya yang paling orisinil kita tahu bersihnya itu adalah tangan kita sebenarnya. Sendok yang ada dimanapun itu kita nggak tahu itu tentang kebersihan sendok itu. Apakah sendok setelah dipakai orang lain dicuci, apakah sudah yakin sudah bersih? Kemudian kalau seseorang itu terkena penyakit yang menular misalnya, apakah tidak menempel masih sesuatu yang ada di sendok itu? Wallahu alam. Ya. Makanya kalau di tempat-tempat sekarang, tempat umum, saya ketika baik di Mekah, Madinah itu, sendok itu sudah sekali pakai. Tidak lagi sendok yang dipakai banyak orang. Karena di dalam beberapa penelitian itu ada memang beberapa penyakit yang menempel pada liur seseorang yang itu tidak bisa hilang hanya dengan air. Ya. Dia harus dibersihkan secara maksimal. Ya. Misalnya hepatitis B misalnya, atau yang lainnya ya. Coba nanti kalau ada dokter sini bisa dikoreksi gitu. Karena itu maka terbaik ketika makan itu ya dengan tangan. Cuman kan ada makanan-makanan Indonesia yang tidak mungkin dengan tangan. Soto misalnya akan merucut itu. Soto, lalu bakso, apalagi. Nah, dan seringkali kalau kita makan dengan makanan, nanti masuk fikih ini, ketika makan nanti masuk itu. Kalau cukup waktunya, kalau nggak cukup ya nanti dipelajari sendiri, dibagikan nanti. Nah, kalau kita pakai makan, pakai tangan kita, ternyata di dalam penelitian itu, di dalam
jari-jari kita ini, di sini ada zat pembusuk, sehingga kalau tangan kita itu mengambil makanan lalu kita makan, maka makanan itu akan cepat terurainya karena makanan sebelum masuk ke mulut kita terkena oleh tangan kita. Coba ibu-ibu kalau malam itu ya kan makanan disimpan, jangan kena tangan dulu kan gitu katanya. Kalau kena tangan itu nanti akan membusuk cepat. Ya. Karena itu maka bagus sekali kalau makanan itu sebelum masuk di dalam mulut kita terkena oleh tangan kita. Karena itu ada proses penguraian, pembusukan lebih cepat sehingga pencernaan kita lebih nyaman. Tidak terlalu keras di dalam lihat makanan. Apalagi setelah makan lalu dikeleti ya dikelembeti, dikelamuti ya. Nah, kalau bahasa sini diapakan itu? Katanya kan al barokah ya fil akhirah, itu karena berkahnya itu di akhir itu loh, jangan sampai tersisa. Tetapi memang di situ di tangan kita ini ada satu. Tapi kalau tempat umum kayaknya sekarang itu sepertinya itu menjijikkan itu ya, tempat umum. Padahal itu sunnah Nabi loh ya. Itu yang ketiga ya. Jadi makanan itu yang ketiga tadi harus dicuci dulu tangan kita kalau mau makan. Kalau mau sendok ya sendok dipastikan sendok itu sudah bersih. Kalau mau bawa sendok sendiri dari rumah. Sendok itu hanya khas kamu, tidak pakai sendok orang lain. Ya. Yang keempat, ayyadu'a ta'amahu ala safaratin fauqal ardi la ala ma'idah. Ini termasuk fikih. Ini fikih. Adalah makanan itu ditaruh di atas tanah lesehan, tidak di atas meja makan. Dan memang Nabi waktu itu tidak punya meja makan. Rata-rata sahabat makan itu makan itu lesehan. Jadi kalau sekarang ada warung yang syar'i, berarti warung yang lesehan itu berarti. Itu namanya warung syar'i ya. Karena Nabi makan itu lesehan, lalu kakinya itu di atas satu begini ya, lempangkan ya. Itu model makan Nabi. Jadi kalau lihat ini yang namanya meja-meja itu bid'ah semua. Meja makan itu. Nabi tidak menggunakan meja makan. Ini yang saya katakan tadi, ini namanya fikih. Terjadi perbedaan pendapat. Kenapa fikih? Karena ini termasuk tadi tangan dan meja itu fikih karena dia terkait dengan sarana, dengan alat. Innal wasail. Jadi kalau makan yang halal, kemudian adalah untuk ibadah, itu adalah substansi dari makan memang harus itu. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan sarana, dengan alat, itu bisa berubah satu zaman ke zaman yang lain, maka itu adalah fikih. Ya. Maka wasilah atau wasail itu bagian dari persoalan yang bisa berubah. Di dalam kitabnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, judul kitabnya itu adalah I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Lalu juga dikuatkan dia di dalam kitab At-Tibbun An-Nabawi terkait dengan bagaimana kesehatan ya seseorang itu. Di situ dikatakan bahwa al-hukmu tagayyurul ahkam bitagayyuril azminah wal amkinah wad duruf wal ahwal. Hukum itu akan berubah karena perubahan situasi, kondisi dan sarana yang ada dan kondisi yang ada. Lah tangan atau sendok atau garpu ini adalah bagian dari ahwal, bagian dari sarana. Meja itu bagian dari sarana. Maka dia bisa berubah. Tetapi jangan disalahkan orang yang ingin ngambil sunnah loh ya. Silahkan kalau ngambil sunnah tanpa meja nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Karena memang Nabi melakukan itu. Orang yang akan makan dengan tangan saja itu juga sunnah, nggak apa-apa, boleh saja. Dan kalau niat ibadah semoga mendapatkan pahala dari Allah. Tapi bahwa orang menggunakan sendok
meja itu bukan suatu kesalahan, karena fikih akan berubah sesuai dengan kondisinya. Orang haji dari Madinah ke Mekah mau jalan kaki silahkan, mau pakai kuda dan unta, itulah yang dilakukan oleh Nabi. Tapi kalau orang mau pakai mobil, pakai bis, pakai kereta api, pakai pesawat, itu bukan suatu kesalahan. Bahwa Nabi pakai unta karena kondisi saat itu memang tidak ada yang lain. Bayangkan kalau kita dari sini pakai unta, nggak sampai ke Mekah itu, jebur di Merak sana ya. Lah lewat mana wong? Nanti setelah unta masih naik kapal ya, nggak, sama saja. Jadi tidak selamanya unta. Sehingga unta sekarang berganti dengan yang lainnya, sama saja dengan tangan, kemudian meja berganti dengan tangan sama lesehan berganti dengan yang lain, itu nggak apa-apa. Tetapi kalau berdiri nanti, kalau berdiri boleh nggak ya? Ini hanya sampai 11.30 ya, atau sampai maghrib 30 saja. Setelah itu selesai. Ada pertanyaan nggak ini? Nggak usah. Kalau ada pertanyaan langsung mawon nggih. Silakan ada bertanya ya. Karena memang sesuatu bertanya itu adalah nisful ilm. Bertanya itu separuh dari ilmu. Kalau orang tidak pernah bertanya, itu tandanya isinya tidak ada. Jangan-jangan begitu. Tapi kalau orang banyak bertanya, jadi isinya itu penuh dan mau keluar itu ya, maka dia bertanya. Banyak protes itu bagian dari ilmu ya, boleh. Yang kelima, ayat jelisa mutawadian biai apa ini? Biai yajsuwa ala rukbataihi tadi ya, duduk dengan mengatur kedua lututnya, satu di bawah satunya naik ke atas itu. Ini juga termasuk bagian dari fikih. Ya, kalau duduk begitu boleh. Ya, tapi kalau pakai meja dan kursi tentu nggak begitu duduknya. Yang keenam, ayyardo bil maujudi minat to'am. Ini bagian dari akhlak, etika sudah ini. Dia ridho dengan makanan yang terdekat. Kalau ada di sini ya sudahlah, di sini aja yang diambil. Itu hadisnya banyak itu, termasuk ketika Nabi bilang kepada Anas bin Malik, juga kepada Ibnu Abbas tentang makanan. Ambillah yang terdekat dari dirimu. Kecuali kalau biasanya kalau makanan itu bagus, bisa bagus ya kasih meja yang mutar. Diputar gini ya. Nah, kalau yang dekat itu hanya dia dapat nasi tok ya repot itu. Lauknya ada di sana. Ya, sehingga memang ya di mana yang terdekat maksudnya itu adalah agar dalam makan itu kita tidak terlihat tamak ya, rakus apapun diambil. Kan ada orang itu makan kayak mau habis semuanya. Satu piring dipenuhi. Ternyata baru makan separuh sudah nggak muat. Itu namanya tabdzir. Itu yang dikatakan kulu wasrobu walatus tusrifu. Nggak boleh itu ya. Maka makan sedikit-sedikit, kurang tambah lagi nggak apa-apa. Di hadis awal tadi itu kan kata Nabi, kami itu umat yang makan setelah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Maksudnya itu ya kenyang tapi nggak sampai kekenyangan. Karena kalau kekenyangan itu bagian dari penyakit. Dulu Bupati Bantul mengatakan, katanya warganya itu nggak ada yang mati karena kelaparan kata dia. Tapi yang banyak mati itu karena kemelekaran. Kemelekaran enggak Bapak, kemelekaran itu kekenyangan. Kebanyakan makan jadi mati. Terutama mbak-mbak ini jangan makan banyak-banyak. Nanti tidak malah kelebihan. Tidak terlalu banyak kelebihan. Ya. Kelebihan apa saja. Yang terakhir sebelum makan itu ayyakula ma'agorihi min daifin au ahlin dan lainnya. Hendaklah dia makan jangan sendirian, ngajak orang lain. Dulu ada tokoh-tokoh itu ngajak itu kalau dia mau makan itu cari orang di jalan lewat. Makan-makannya sini. Jadi kalau makan ada temannya itu dia terasa lezat katanya.
daripada makan sendiri. Jadi cari orang diajak makan, ayo makan. Luar biasa ya. Islam mengajarkan bukan hanya makan itu hubungan dengan Allah, tapi hubungan dengan sesama manusia. Inilah yang harus kita lakukan sebelum makan. Sekarang adalah masuk makan. Tadi itu ada namanya syariat, ada fikih boleh berubah, boleh berbeda pendapat ya. Nabi kenapa pakai tangan itu memang yang dimakan waktu itu adalah roti, gandum, dan kurma. Roti, gandum, dan kurma tidak mungkin menggunakan sendok atau garpu. Dan dulu memang mungkin garpu, sendok belum ada. Saya nggak tahu ya ada atau belum pernah. Tapi di dalam Al-Quran itu sudah ada disebut itu tentang itu. Mungkin ada, sudah ada. Nah, sekarang makanan kita itu kan macam-macam. Indonesia itu kan kaya dengan jenis makanan, baik makanan yang berair maupun yang tidak berair. Lah yang berair itu adalah perlu sendok. Kalau nggak ada sendok pasti merucut. Itu diuyup ya, diuyup, tahu diuyup ya, diuyup itu baru bisa. Maka ketika ada seorang dokter beritahu, dia berkata, Ustadz, itu makanan kalau secara kesehatan itu nggak boleh bercampur dengan air. Jadi makan dulu, setelah 30 menit baru minum. Itu yang terbaik katanya. Lalu saya tanya, itu kalau makanan, itu makanan yang padat. Ya, misalnya roti atau buah-buahan. Lah kalau makanannya soto itu gimana? Kalau itu sudah campur air, saya bilang. Gimana hukumnya itu? Iya memang begitu. Itu kalau memang makanannya itu padat, lah airnya nanti agak diakhirkan. Lah kadang makanan kita itu kan bercampur dan itu segerepol ya. Namanya soto ya. Itu kan kemarin menang juara 1 sedunia makanan berair Indonesia itu tahu apa? Rawon. Surabaya itu makanan terlezat sedunia, mengalahkan Thailand. Apa? Gulai sama apa satunya itu? Tom yum Thailand itu kalah dengan rawonnya Surabaya. Saya dari Surabaya, saya ini kan ya cocok lah untuk mengunggulkan Surabaya, saya Surabaya ya. Jadi Indonesia luar biasa makanan yang berkuahnya itu ya. Lah itu tidak bisa kalau nggak dengan sendok ya, tentu nggak apa-apa sendok, tapi tadi hati-hati kalau bisa bawa sendok dari rumah atau sekali pakai. Jadi kalau ke warung itu bawa sendok sendiri, keluarkan sendok, asik kayaknya itu ya, nggak mau sendok warung. Kemudian sekarang adalah adab ketika makan. Yang pertama adalah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah adab yang harus dibaca mau makan. Ketika puasa begini juga Bismillahirrahmanirrahim, lalu minum baru berdoa. Dhahabad dhama'u wabtallatil uruku wasabatal amru insyaallah. Jadi doanya puasa itu adalah doa setelah makan minum, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi gimana Pak kalau ada doa tambahan yang itu sudah masyhur di masyarakat, bahkan itu doa yang paling hafal sedunia selain doa mau tidur. Jadi yang hafal kita kan doa-doa ini nggak pernah lupa, itu adalah Bismikallahumma ahya wa bismika amut tambah Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kalau Bapak Ibu mencari doa ini nggak ada di dalam hadis. Tetapi ini adalah doa yang disusun para ulama untuk minta kepada Allah berkah dari apa yang direzekikan. Tentu ini kalau dalam bahasa balaghah Arab itu dia berdasar dari Quran dan hadis, lalu disusunlah doa ini. Boleh enggak itu? Boleh saja. Tapi yang harus itu Bismillahirrahmanirrahim, lalu Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, boleh. Atau puasa kita baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu
wa ala rizqi aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, boleh saja, nggak apa-apa. Itu tidak salah dan bukan suatu dosa ya. Tetapi yang wajib, bukan yang sunnah dibaca itu kalau puasa malah setelah makan, setelah minum ya, dahabat doma'u. Lalu baca bismillahirrahmanirrahim yang pertama. Yang kedua adalah ayah tatimahu bihamdillah, menutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Biasanya kita menutup dengan alhamdulillahilladzi. Gimana kalau doa setelah makan itu? Alhamdulillahilladzi at'amana wasakona wa ja'alana minal muslimin. Itu juga boleh, nggak apa-apa. Tapi dalam hadis, saya belum sependek ya pengetahuan saya, memang hadis secara langsung nggak ada itu. Tapi kalau alhamdulillah itu ada, cuma ditambah dengan itu tahmid ya. Kemudian yang ketiga itu ayyakula bisalah sati asobi, dengan 3 jari. Waktu itu karena yang dimakan apa? Roti sama kurma. Masa begini ya? Nah, kalau makan begini kayaknya repot juga ya kalau nasi begini ya. Tapi kalau ikan ya beginilah, ambil ikan. Masa begini? Ya, mungkin ikan itu 3 ini bisa. Sesuai dengan kondisi, saya kira ini fikih sesuai dengan kondisi tadi sikonnya ya. Berikutnya adalah yang keberapa tadi ya? Yang keempat ayyujidal madgha wa ayyal aqas sahfata wa asabi'ahu qabla masqiya bil mindil. Tadi harus ngelamuti itu. Ya, jadi jangan sampai ada tersisa di piring kita dan tangan kita makanan itu. Jadi kalau ada yang tersisa, bisa jadi itu berkahnya di akhir itu. Maka seorang muslim itu dia tidak menyanyiakan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian dari syukur kita kepada Allah. Gimana Pak kalau kekenyangan? Lah itu jangan ambil banyak-banyak. Makanya sebenarnya yang paling bagus itu kalau makan itu prasmanan, biar ngambil sesuai dengan kebutuhan. Kadang-kadang kalau dikasih dalam kotak itu kan terlalu banyak ya. Semua diukur sama, padahal perutnya berbeda-beda. Ada yang kurang, ada yang lebih. Nah, kayak orang-orang yang sudah tua, kayak saya udah tua belum ya, masih muda lah saya ya. Itu makan nggak banyak-banyak biasanya. Kalau masih muda-muda itu kurang gitu ya. Kurang. Saya punya anak 2 itu dia bisa 2-3 kali lipat makan dari saya. Tapi saya tidak banyak, itu tetap gemuk. Nah, itu namanya berkah itu ya. Itu cari alasan saja sebenarnya ya. Nah, kemudian berikutnya, jadi dihabiskan itu dalam rangka memang disitulah Allah minta kita menghargai rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah 3 sekarang cukup itu ya. Intinya adalah baca sendiri aja, nanti diberikan itu kitabnya. Kapan-kapan kalau mau kajian di sini kitab ini bisa kita kaji. Ini kitab yang sangat bagus, mulai dari akidah, adab, akhlak, ibadah hingga sampai syariat ada semua. Cukup bagus kalau mau dikaji. Saya tuh kajian ini beberapa tempat itu tiap seminggu, sepekan sekali, maghrib sampai isya itu enak itu kajian itu. Dan insya Allah ilmu itu akan meruntut ya. Tidak kesana kemari karena kitabnya itu ada. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, para mahasiswa remaja-remaji yang berbahagia, semoga Allah memberikan kita rezeki yang halal dan thayyib ya. Lalu dengan rezeki itu kita dijadikan badan kita berkembang dengan perkembangan yang baik, akal kita akal yang baik, sehingga amal kita amal soleh ya. Semuanya itu dalam rangka ibadah kepada Allah dan mencari ridhonya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.